Hidup di tempat berpenghuni terdingin di bumi bukanlah perkara sederhana. Di wilayah ini, bahkan aktivitas harian yang tampak sepele bisa menghabiskan waktu seharian penuh. Bagi penduduk setempat, akhir pekan bukanlah waktu untuk bersantai, melainkan kesempatan penting untuk mencuci pakaian dan membersihkan tubuh. Tanpa akses air mengalir, satu-satunya pilihan untuk menjaga kebersihan pribadi adalah pemandian kayu tradisional. Agar pemandian tersebut mencapai suhu yang layak digunakan, mereka harus mulai memanaskannya jauh sebelum waktu mandi tiba. Tungku berbahan bakar kayu menjadi sumber panas utama, dan suhu di dalam ruang uap dapat meningkat hingga sekitar 70 derajat Celcius. Bahkan terkadang lebih tinggi. Proses pemanasan ini memakan waktu sekitar 5 jam dan membutuhkan banyak tenaga serta asupan makanan karena pekerjaan tersebut berlangsung lama dan menguras fisik. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduk hanya mandi 1 atau 2 kali dalam sepekan. Sambil menunggu pemandian perlahan menghangat, mereka pergi ke halaman untuk mengambil salju. Salju itu dikumpulkan dan dilelehkan menjadi air dengan perhitungan yang cermat agar cukup untuk mencuci tubuh sekaligus membersihkan pakaian. Di tanah beku ini, setiap ember air adalah hasil kerja keras dan setiap rutinitas harian menjadi pengingat bahwa bertahan hidup menuntut kesabaran, ketekunan, dan kesiapan menghadapi alam tanpa kompromi. Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun, anak ketiga dalam keluarganya, kini menempuh pendidikan di sekolah menengah setempat. Meski masih sangat muda, ia telah mempelajari keterampilan dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup di iklim ekstrim. Setiap hari, ia selalu siap membantu ayahnya, mulai dari mengangkut air yang telah dikumpulkan hingga memastikan pemandian kayu keluarga cukup panas untuk digunakan. Sementara itu, sang ibu bersama putri sulungnya yang berusia 16 tahun bersiap menjalani rutinitas mingguan yang tak kalah berat, mencuci pakaian keluarga. Setiap hari Minggu, mereka mencuci seluruh pakaian dengan tangan, menggunakan air hasil lelehan salju yang telah dikumpulkan sebelumnya dari halaman rumah. Dengan jumlah anggota keluarga yang besar, tumpukan cucian menjadi sangat banyak. Namun, meski pekerjaan itu melelahkan, keduanya bekerja berdampingan dengan penuh ketekunan demi memastikan semua pakaian bersih dan siap dipakai untuk menghadapi pekan berikutnya. Di sisi lain rumah, anak laki-laki itu kembali membantu ayahnya menjalankan tugas penting lainnya, yaitu menjaga rumah tetap hangat. Musim dingin yang keras di wilayah ini menuntut tungku kayu diisi bahan bakar hingga 2 bahkan 3 kali sehari, selama sekitar 9 bulan dalam setahun. Perlahan, panas dari perapian mulai menyebar, mengusir dingin yang merayap dari dinding dan lantai. Di sela-sela aktivitas tersebut, ia bergegas menuju toilet luar ruangan, sebuah bangunan kecil sederhana yang menutupi lubang tanah. Meski terdengar kurang nyaman, toilet luar justru dianggap lebih higienis di wilayah beku ini. Suhu ekstrem membuat pipa air hampir mustahil berfungsi tanpa membeku, sementara toilet dalam ruangan tanpa sistem pembuangan justru bisa menimbulkan masalah serius. Di tanah bersuhu beku ini, kesederhanaan seringkali menjadi solusi paling masuk akal untuk bertahan hidup. Sementara itu, sang ibu dan putrinya telah menyelesaikan proses mencuci pakaian keluarga. Pakaian yang baru dibersihkan kemudian digantung di luar rumah, tepat di halaman, untuk dikeringkan di udara musim dingin yang membeku. Cara ini merupakan metode tradisional yang telah digunakan selama bertahun-tahun, karena suhu beku membantu membunuh sisa kuman yang mungkin masih menempel, sekaligus menjaga kain tetap bersih dan segar secara alami.
Angin dingin yang berembus kencang bekerja dengan cepat. Dalam hitungan menit, pakaian basah itu mengeras, berubah kaku seperti papan. Di udara yang kering dan penuh embun beku, air yang tersisa di serat kain membeku, lalu perlahan menguap, meskipun masih meninggalkan sedikit kelembapan di dalamnya. Proses alami ini membuat pakaian tetap bersih tanpa bau apek, meski dikeringkan dalam suhu ekstrem. Dengan tangan yang terampil dan berpengalaman, sang ibu mengumpulkan cucian yang telah membeku dan membawanya kembali ke dalam rumah. Kain-kain itu menyerap aroma segar musim dingin, aroma khas yang bersih, dingin, dan menenangkan. Sentuhan alami dari udara beku tersebut membuat spray dan pakaian terasa istimewa, memberikan kenyamanan sederhana yang menjadikan tidur di malam hari terasa lebih hangat dan menenangkan, meski dunia di luar tetap membeku. Saat senja mulai turun, sang ibu sibuk menyiapkan makan malam sederhana untuk keluarga. Di waktu yang sama, anak-anak laki-lakinya bersiap untuk mandi, sebuah rutinitas penting setelah berjam-jam memanaskan rumah pemandian kayu. Tungku kayu telah bekerja sejak lama, menaikkan suhu ruang uap hingga mencapai sekitar 70 derajat Celcius. Panas yang terasa menyengat, namun sangat dibutuhkan. Di dalam ruang uap, sang ayah dan putranya menikmati kehangatan yang menyelimuti tubuh mereka. Panas ini terasa semakin berharga ketika suhu di luar rumah jatuh hingga minus 50 derajat Celcius, menciptakan perbedaan suhu yang ekstrem dan nyaris tak terbayangkan. Setelah cukup lama berendam dalam uap panas, keduanya berlari keluar rumah pemandian, membiarkan udara beku menyentuh kulit mereka untuk mendinginkan tubuh secara tiba-tiba. Peralihan drastis antara panas dan dingin ini dipercaya membawa banyak manfaat bagi kesehatan. Warga setempat meyakini cara ini dapat melancarkan peredaran darah, menguatkan tubuh, serta memberikan sensasi segar yang membangkitkan energi. Setelah tubuh cukup dingin, mereka menggunakan air hasil lelehan salju dan sabun sederhana untuk membersihkan diri, membilas sisa keringat, dan menyempurnakan ritual mandi mereka. Di tengah alam yang keras dan suhu yang mematikan, rutinitas ini menjadi salah satu cara mereka menjaga kesehatan, ketahanan, dan keseimbangan hidup. Sementara sang ayah dan putranya membersihkan diri di rumah pemandian kayu, sang ibu dan putrinya sibuk di dapur menyiapkan hidangan favorit keluarga. Mereka membuat pangsit khas rumahan yang diisi daging cincang, sebuah menu sederhana namun mengenyangkan yang sering hadir di meja makan mereka. Sang ibu dikenal luas di desa sebagai sosok yang piawai memasak. Keahliannya diwariskan perlahan kepada sang putri, yang sejak kecil telah dilatih mengenal resep, adonan, dan ritme kerja di dapur. Setelah pangsit selesai, dibentuk satu persatu, hidangan itu dibawa keluar rumah dan diletakkan di teras terbuka. Suhu dingin yang ekstrim berfungsi sebagai lemari pembeku alami, menjaga pangsit tetap beku dan segar tanpa bantuan listrik. Udara beku di luar membantu mengawetkan makanan dengan sempurna, memastikan pangsit siap dimasak kapan saja setelah keluarga kembali dari rumah pemandian. Di tempat terpencil dengan iklim yang keras, alam bukan hanya tantangan, tetapi juga solusi. Suhu dingin dimanfaatkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, membantu menyimpan makanan, menghemat energi, dan mempertahankan cara hidup yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Waktu makan malam pun tiba. Sang ibu kembali dari rumah pemandian dengan tubuh yang segar dan pikiran yang lebih ringan. Ia segera bersiap memasak sup hangat berisi pangsit untuk keluarganya.
Di Yakutia, sup bukan sekadar hidangan pelengkap. Bagi banyak keluarga, sup adalah makanan utama yang dimasak hampir setiap hari. Kandungan cairannya membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, sekaligus memberikan kehangatan yang sangat dibutuhkan di tengah udara dingin dan kering yang ekstrim. Pada malam ini, setelah rutinitas panjang yang menguras tenaga sejak pagi, keluarga itu akhirnya bisa berhenti sejenak. Mereka berkumpul di dalam rumah yang hangat, menikmati makanan sederhana hasil kerja keras seharian. Di tengah sunyi dan dinginnya wilayah utara, momen kebersamaan seperti ini menjadi bentuk istirahat yang paling berharga, sebuah jeda kecil sebelum kehidupan keras kembali berlanjut keesokan harinya. Pada akhirnya, di balik dingin yang membeku dan rutinitas yang berat, mereka mengajarkan kita bahwa ketahanan hidup bukan hanya soal bertahan dari alam, tetapi tentang menjaga kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur, nilai-nilai sederhana yang justru memberi kehangatan paling nyata di tempat terdingin sekalipun.